Gue sih masuk. Oh, masuk. Nggak kerasa ya? Oh, ya udah dibawa aja, Bu. Oh, udah masuk nggak kerasa katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah semuanya, sehat selalu ya. Saya udah ngedoain ya. Udah HBD tadi ya. Pasti kepanasan lagi mereka mah. Bunda Nora nggak tahu saya. Nggak ada, belum ada. Mana nih Pak Ndet nih? Pandet ayo naik sini Pandet. Udah monitor belum Pandet? Ayo Pandet. Jangan nge-DM terus. Ya, nge-DM itu nggak ini apa, diskusi di DM itu nggak lepas guys. Ya. Diskusinya di atas aja Pandet. Ini buat mainan aja dulu lah. Di tab-tab layar teman-teman biar kuat ya. Ini ada, nah suaranya tuh. Kenapa anjing? Kalian semua anjing semua kalian itu. Dilihat anjing langsung dia bunyi. Oh, kalau dengar temannya dia diem kan? Dengar temannya dia diem. Kalau dengar temannya diem dia turun. Kocak anjir. Kalau dengar temannya dia turun. Diem dia. Ih, ada teman gua katanya, weh. Aduh ya Allah, aduh sakit perut gua, sakit, aduh ya Allah, aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Langsung diam dia dengar suara temannya. Si Dudul. Aduh. Nah gitu Maco, kalau ngelawan kayak gitu harus kayak gitu Maco. Iya ya. Bego ya. Ini siapa namanya nih? Yesus adalah bego kali dia. Takut dia sama temennya ya. Kabur langsung. Waduh. Nah, naik lagi. Kenapa? Bodoh. Kalian semua tuh bodoh. Bodoh. Musim bodoh kalian semua tuh musim bodoh. Ketawa lagi. Ngulang. Iya ada teman gua katanya, ada kembaran gua, woy. Kasihan ya. 100 Pak. Oh. Ya. Halo Aloy. Tuh kalau dipanggil namanya dia nggak ini teman-teman, nggak apa namanya, kalau dipakai bahasa manusia dia nggak paham, nggak ngerti dia. Tapi kalau pakai gini nih,
Aduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapu nyere. Dibuka mute-nya, anak kasih gotong royong. Woi. Dibuka mute-nya. Lu mau diskusi apa mau apa lu? Woi, anak hasil gotong royong. Langsung pingsan dia, guys. Pingsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sapu nyere. Dia itu Kang. Kena serangan jantung, Pak. Kena serangan jantung. Oh lagi pingsan ya? Dia kan ambulans Bang. Kang. Langsung pingsan dia. Kena mental dia. Dia apa namanya? Nggak nyangka kalau di atas ada temennya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak siapa lagi tuh yang nangis di luar? Takutnya kedengaran sama si Allah, wih makanan gua itu lagi nangis, katanya makanan. Dia harus kasih tulang ini. Langsung lidahnya, gitu terlalu lidahnya tuh. Santai ya, Loy. Sabar ya. Langsung gak ada suara dia, weh. Aduh, saya nggak mau tanggung jawab, takutnya ada apa-apa dengan kehidupannya. Takut ini ya, saya turunin aja. Nanti saya disalahin loh. Takut saya. Oh, gara-gara naik room ini katanya dia langsung dikubur, guys. Parah kan? Turun dulu, Loy. Ya, Abah. Assalamualaikum, Abah. Waduh, nggak kelihatan. Oh, ada kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau penggawa jelema. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wilujeng santannya, Kang. Ya, tos wengi di dieu mah, Pak. Oh, gitu. Saya Kang Dewa lain sih. Sanes. Asal. Abdi mah Kang Dewi. Oh, gitu, pantas. Hoi. Ya, selamat malam semuanya ya yang di bawah. Ini mumpung gak ada orang. Bukan mumpung gak ada orang, mumpung masih longgar kan. Biasanya tuh kalau mau masuk itu susah sekali. Dan selalu saya pantau di bawah. Tapi Pak, di hari ini, di tahun baru itu saya mendapatkan kado yang sangat luar biasa, mengagetkan sekaligus membuat saya emosi sih, terus terang. Saya emosi tadi siang tuh. Yaitu saya lihat di satu lupa lagi sih komal apa gitu. Ini sangat tidak mengenakan. Saya itu paling nggak senang apabila ada orang Islam, sesama orang Islam bermusuhan tapi dengan orang kafir bermesraan. Saya itu bukan begitu caranya orang itu. Itu jelas menyalahi, ya kan? Walaupun kita itu memang toleransi, tapi bukan kayak begitu. Ya, mohon maaf aja. Toleransi itu jangan mengganggu, tapi jangan juga kita bermusuhan dengan memusuhi saudara kita seiman, ya kan? Oh iya ya, Komal Taliban tadi ya. Iya. Tapi bermesraan dengan orang kafir. Ini mencederai menurut saya. Mencederai. Karena apa? Karena kita itu bahkan la yu'minu ahadukum. La yu'minu billahi wal yaumil akhiri hatta yuhibbu li akhihi ka yuhibbu li nafsihi. Ya kan?
tidak disebut sempurna iman kita. Tidak sempurna iman kita ketika kita itu sehingga kita gitu kan, hatta yuhibbu li akhihi ka yuhibbu li nafsi. Sehingga kita itu mencintai saudaranya seperti mencintai kita sendiri. Nah, itu jelas. Jadi kalau ada orang ya mengajak, apalagi mencari teman yang orang non muslim untuk memusuhi saudaranya sendiri, saya nggak mau jadi saudaranya. Saya berlepas diri dari mereka, nggak mau. Saya itu selalu memantau, mengikuti. Bahkan menurut saya sepaham saya, mulai dari Zoom dulu sampai sekarang di TikTok ini, yang paling eksis dan lurus jalannya adalah saudara-saudara kita di Apologet. Itu saya sangat yakin itu. Makanya saya itu selalu emosi ketika ada orang yang mencoba membenturkan umat Islam satu dengan yang lainnya. Jelas-jelas Allah SWT, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebenaran. 'Alal birri wa taqwa, dan dalam ketakwaan. Masya Allah, Abah. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi orang keremosi ya. Ya, untung Itu emosinya lanjut, Bah. lawan ayah sanggup dibiarkan ke orang yang hadapan orangnya. Emosi saya betul. Itu. Apa artinya? Ini jelas-jelas menyalahi kok. Orang mau memusuhi saudaranya sendiri berangkulan dengan orang kafir. Ini manusia apa gitu loh. Itu sampai bingung dia memikirkan orang itu. Sedangkan kita ini yang justru ya, saya itu selalu di Komal saya itu selalu menganjurkan dan mengatakan bahwa saudara-saudara kita yang ada di Apologet, yang ada di depan, di garda terdepan diskusi lintas agama ini, justru mereka itu walaupun besar ganjarannya, tapi juga besar resikonya. Sedikit saja kasoledat letah kalau bahasanya. Kasoledat letah. Itu bahayanya luar biasa. Maka saya selalu mendukung dan selalu mendoakan, walaupun saya itu jarang berkumpul dengan teman-teman. Bukan saya ini membenci atau enggak senang, justru saya mendukung dengan doa saya. Semoga saudara-saudara saya yang ada di Apologet ini dibimbing selalu lidahnya, hatinya oleh Allah SWT. Dan itu terbukti. Banyak yang mualaf melalui api. Siapa yang menolak itu? Itu fakta jelas. Makanya saya itu selalu nggak senang sama orang-orang yang mengadu domba. Apalagi sampai ketawa ketiwi dengan orang-orang kafir. Ya Allah, ini orang apa ini? Gitu kan? Itulah. Ya bisa jadi emosi, bisa jadi penyakit. Ya kan, maka saya keluarkan pada malam ini mumpung ada kesempatan, supaya jangan jadi ganjilan di hati saya. Dan saya selalu mendoakan kepada Bang Zuma, kepada Bang Ustadz Alif, Nihoni Rupa, dan Kang Dewa. Mohon maaf tidak disebut satu persatu, tapi saya tetap respon terhadap mereka dan saya selalu mendukung mereka dengan doa. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah SWT dan menjadikan mulut dan ilmunya itu jadi barokah dan derajat di Allah SWT. Wallahualam bishawab. Monggo lanjut. Siap, makasih banyak atas wejangannya Abah. Makasih banyak. Syukron, hatur nuhun. Abah sing sehatnya, Abah. Turun ya. Siap. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada karate Cilukba. Kursa gitu Abah emosina. Gitu. Ya, karate, musim Bapak Kristen karate. Salam karate, host. Wih. Musim Bapak Kristen, Bro? Muslim. Masya Allah. Ada yang mau dibanting? Ada, kira-kira saya mau main karate nih ya.
Ada yang ngarang apa nih? Karate sih. Kang WA ulah poho. Siap Bang Alumni, siap. Tuh ada Ustadz Alif mau di karate silakan. Karate nih, saya karate nih. Oke, makasih banyak ya Bang. Kita langsung mau diskusi ya Bang ya. Diskusi Ya. apa? Ini Aloy. Aloy, bisa bahasa manusia nggak Aloy? Bang Cilukba, Assalamualaikum. Aloy. Salam. Aloy bisa pakai bahasa manusia nggak Aloy? Siapa kuno naik atau belegung sih teh itu ngomong boloho sih teh bangkawara siap kolot siap dasar siap bau tanung siap turun siap belegung siap puh. Izin ke Ustadz Ali bentar ya. Siap. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya dulu, siapa tuh ya yang pakai mobil double kabin yang di Lampung itu siapa tuh? Ustadz Ali namanya Ustadz? Zaman di Zoom dulu Ustadz. Bang Yuas. Nah, kemana beliau Bang? Kalau kemananya saya kurang paham juga. Mungkin Oh. sibuk beliau. Siap. Pernah ketemu sama Ustadz Alif kan di Lampung? Sempat ketemu nggak sempat ketemu. Tempo hari dia ke Bandar Lampung tapi nggak sempat ketemu waktu itu. Oh ya, Karena oke, beliau siap. waktunya terbatas. Mm-mm. Siap, lanjut. Suara Hans. saya Itu aja, menggema Hans. katanya ya. Cek satu. Ini menggema nggak segini? Cek satu. Cek 1 2 3. Cek. Menggema nggak? Halo. Pas. Enggak. Oh pas. Ya. Enggak. Di bawah jangan ada yang protes lagi ya. Ya ini ada Purnama. Purnama Muslim apa Kristen Purnama? Alhamdulillah Muslim. Muslim. Ya mau jadi narasumber atau gimana Bang? Silakan. Silakan Bang. Pendengar aja lah. Oh. Pendengar Kirain aja. mau iya siap. Kirain mau gantiin Ustadz Alif mau jadi narasumber Bang. Afwan nggak bisa nah. Oke, makasih ya Bang ya. Sehat selalu ya Bang. Nah, aku. Oke, Assalamualaikum. Salam. Teh kadang-kadang. Weh, ada musik belenggu. Kenapa sih itu bocah? Ih, bener-bener sih ya. Nus tunjung sih ya. Ustadz Alif masih ingat nggak suaraku Ustadz? Siapa kira-kira Ustadz? Waalaikumsalam. Aku nggak ingat. Tapi yang aku ingat orang ini di Sumsel. Alhamdulillah. Ya udah lanjut. Iya. Buka rahasia. Siap. Ini mode penyamaran ini. Siap. Ini si Aloy ini kenapa sih minta naik tapi nyetel musik? Udah di bawah aja lu Loy. Ya ini ada Om. Selamat malam Om. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Muslim ya Bang? Kristen? Ya, saya Muslim. Muslim. Ya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Saya ini setiap waktu kan saya sering lihat debatnya si Topik ya sama Bang Juma. Si Di Topik situ- sama Bang Juma nggak pernah Iya. debat Bang? Enggak, Topik sama Bang Juma? bukan debat, masalah pembahasan yang memfitnah Bang Juma. Oh iya, kalau si Topik iya tiap hari dia memfitnah terus Bang Juma. Tapi kalau Bang Juma nggak pernah meladeni fitnahan dia Bang. Cuma mungkin kalau tadi kan udah bawa Al-Quran, makanya Bang Juma meluruskan itu Bang. Itu Bang. Iya. Nah, saya walaupun saya awam ya dari segi debat lintas agama, tapi kan saya menilai mana orang bodoh, mana orang cerdas gitu ya. Betul. Nah kalau kita Bang di sini biarin aja, kalau kita mah nanti
netizen sendiri yang bisa menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh si Tuan Cebol ini benar apa enggak. Itu netizen yang menilai. Tapi alhamdulillah selama ini tidak ada satupun umat muslim yang membenarkan perbuatan si Cebol ini, Bang. Iya, soalnya saya juga kalau misalkan orangnya ada, udah saya pasti disuk-sukan ku saya gitu. Oh jangan Bang, jangan disuk-sukan Bang, ciwit teh huntuna. Jadi ini untuk netizen ya, yang 263 penonton ini, mau Kristen mau Muslim, paling saya cuma bisa menyampaikan itu si Tuan Logika atau si Topik itu asli pendusta. Dajalnya bukan dajal ya, apa ya? Jongosnya ke jongos lagi dajal itu orang. Pendusta, bener-bener dusta itu si Topik. Jadi buat yang penonton di sini, si Topik itu udah jelas pendusta. Dia rela menjual agama demi uang, demi ya koin lah gitu. Ya, jadi gini Bang, manusia kalau udah hilap, kalau udah lamun cek orang Sundamanya, lamun geus akal nate, lamun geus leungitnya, segala rupa ge dilakukan. Apapun yang dia kerjakan itu bagi dia itu halal, walaupun mencederai atau melukai hati sesama muslim sendiri. Itu udah frustasi ya orang seperti itu Bang. Jadi sewajarnya orang seperti itu tinggalnya tuh cicingnya tuh di kuburan. Soalnya suatu negara itu bisa maju kalau rakyatnya itu kompak, saling gotong royong. Tapi kalau suatu negara itu di dalamnya ada pengkhianat, ada penjilat, negara itu pasti rusak. Betul, setuju. Wah, setuju banget, tepuk tangan dulu ini. Setuju banget saya ini. Bahkan ulama-ulama bilang yang bahaya itu sebenarnya bukan orang-orang misionaris. Yang bahaya itu muslim yang di dalam muslim. Munafikun ya. Iya, itu yang bahaya. Jadi buat penonton nih, hati-hati tuh ya si Topik ya, jangan didengar. Karena si Topik itu bener-bener pembohong asli itu. Dia cuman bisa ngebacot doang si Topik. Tanpa ada data, tanpa ada bukti. Tapi gini Bang, saya rasa kita semua sudah paham. Jadi kalau kita ngomongin dia terus, saya rasa terlalu berharga kita ini. Apa ya, ngomongin sesuatu yang tidak ini gitu loh. Ya memangnya jadi gitu. Maksudnya jangan diulang terus gitu. Aku aja malas mau ngomongin gitu. Lebih baik, aduh, sayang sebenarnya energi kita habis. Saya unek-unek Bang. Pengumuman betul sama. Jadi daripada saya pendem kan. Ya yang sudah tahu-tahu di sini dengan saya keluarin aja gitu di sini biar saya plong. Kalau ada udah saya potong orangnya. Siap Bang. Pokoknya keren lah Bang, keren. Girohnya mantap, luar biasa. Semangat terus ya Bang ya. Mudah-mudahan dia mendapat hidayah ya. Siapa tahu dia jangan hidayah, kalau bisa dilaknat. Jangan Bang. Udah kelewat. Oke, mending kita cari domba aja Bang. Kita udah kelaparan nih, belum nyate nih. Kita mau sate domba dulu ya Bang ya. Kalau masalah domba itu bukan bagian saya. Paling saya cuma bisa mendoakan semoga Apologet dan tim-tim yang lain bisa maju lebih terus dan banyak orang-orang Kristen yang bersama. Siap. Gitu aja ya. Siap Bang. Makasih banyak Bang. Semangat selalu ya Bang ya. Ya yuk. Assalamualaikum. Masa kerja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa nih? Utar. Aduh, keluar di YouTube deh. Sama dengan seperti Kementerian. Aduh. Bukan, itu muslim tadi udah naik. Ada apa nih? Kok kayak lagi acara UK ini? Diam, gak ada suara atau letak gitu. Seperti ada makhluk astral. Ya Allah. Ini Kang Ali kebetulan di depan rumah saya ini, di depan rumah saya, percis depan rumah saya, depanan sama saya. Ini Oten, dia melihara guguk. Sama saya tiap hari kalau pagi-pagi gitu ya ngobrol, ajak debat ya kuai. Iya, ih manu terus.
nggak bisa ngejawab. Ya gimana lagi, ini udah doktrin dari orang tua, doktrin dari gereja katanya gitu. Tapi baik sih orangnya Kak Alip. Kita kalau kurban juga di sini ngasih ke dia ya daging kurbannya, dan dia juga nggak pernah ngeganggu. Ini persis depan saya nih rumahnya. Gugupnya sekarang nggak pernah dikeluarin lagi, karena saya suka dikeluarin tuh, dia berak di mana-mana. Saya omongin terus, nggak pernah sekarang dikeluarin tuh gugupnya. Di dalam terus di rumahnya. Takutnya hamil gugupnya. Kalau dunia nyata mereka itu soal-soal baik, tapi kalau di medsos, wih teriak-teriaknya minta ampun, si paling jagoan. Ya, buat teman-teman Oten yang mau belajar Bible, silakan naik ke atas ya. Di sini kita menerima murid baru ya untuk belajar Bible. Ayo teman-teman. Om Ed, syukran jazakallah Om Ed. Sehat selalu ya Om Ed. Ayo Bang Cilukba, di share-share Bang Cilukba. Bang Cilukba ini teman otonya banyak juga dia. Dulu pengepul oten dia. Ya teman-teman, kita doakan Ustadz Alip juga biar cepat sembuh ya Ustadz Alip ini teman-teman. Karena Ustadz Alip ini udah banyak mentobatkan mantan-mantan pendeta, banyak mentobatkan jemaah-jemaah awam ya. Kita doakan biar cepat sembuh Ustadz Alip ya teman-teman. Ya, sambil nunggu yang lain, alhamdulillah kita ini aja lah, kan ada di dalam ajaran kita itu ada namanya sholawat asgil ya, menghadapi fenomena ini. Jadi tidak alangkah baiknya kita juga banyak membaca sholawat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asgilid dolimin bid dolimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi sebenarnya salawat ini sungguh sangat indah dan sangat baik ya untuk kita amalkan. Karena apa? Karena kita memohon kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah agar Allah menyibukkan orang-orang dolim itu terhadap orang-orang dolim. Jadi banyak orang-orang dolim, banyak orang-orang yang kesananya lebih jauhnya lagi munafik dan sebagainya. Mereka itu disibukkan dengan kedolimannya, dengan sesama orang dolimnya gitu. Kita mohon kepada Allah semoga kita dijauhkan, dikeluarkan dari golongan orang-orang tersebut gitu. Jadi kita bisa melihat sih sekarang fenomenanya, tapi kita sekilas ngambil hikmah aja pembahasannya ya, bahwa kita melihat juga banyak yang awalnya dia orang itu dolim itu ya, berusaha memfitnah sana sini, berusaha untuk menjatuhkan saudara-saudara kita yang berusaha lurus berdakwah dengan cara yang tidak baik. Akhirnya disibukkan kedolimannya dengan orang-orang dolim itu sendiri. Bahkan kedolimannya berpecah belah sehingga mereka bingung mencari arah gitu. Jadi tidak ada salahnya kita awali dengan sholawat asgil itu. Ya, saya rasa kalau bacanya semua saudara-saudara sudah ini ya, sudah paham dan familiar. Dan kita berdoa apalagi nih masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa baligna ila Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dan sampai kami ke bulan Ramadan. Kita rindu bulan Ramadan. Oi, 3 bulan lagi Ramadan, oi. Siap-siap oi yang mau login, kita buka pendaftaran.
Alhamdulillah Amin, sudah ya Allah, banyak ya Allah. saudara-saudara Amin. kita yang sudah Sadar ya. ini ya, sadar gitu kan. Apalagi ini 2025 kan, 2025 artinya sudah per kalender Masehi terhitung per hari ini tanggal 1, jadi masuk ke tahun 2025. Hati-hati yang masih main Tuhan-Tuhanan dengan menuhankan anak orang, sadarlah yang belum sadar. Semoga kembali ke jalan yang benar, menuhankan Tuhan yang sesungguhnya gitu. Jangan lagi main Tuhan-Tuhanan. Udah gitu aja. Saya Siap. kembali mute. Terima kasih. Masya Allah, adem banget ya kalau Ustadz Alif udah bertausiah ya. Ayo didukung teman-teman, di tap bayar ya biar komalnya kuat. Ini ada Maruba. Selamat malam Maruba, Shalom. Shalom, selamat malam semua. Ya, selamat malam. Kata Ustadz Alif tadi ya, Bang Maruba, benar nggak Yesus itu adalah utusan Allah? Ya, itu benar, Bang. Oh benar, Masya Allah, Alhamdulillah, tepuk tangan teman-teman. Jadi Yesus itu bukan Tuhan ya, Yesus itu adalah utusan Tuhan. Masya Allah. Tunggu dulu. Weh, kok ada tunggu dulu? Iya, Apa yang karena ditunggu? begini, Bang. Oh iya, Utusan silakan. benar, duta benar, guru benar, ya kan? Kan begitu, Mesias. Murid benar nggak murid benar nggak? Enggak, karena nggak ada disebutkan. Dia pernah jadi murid, dia pernah sekolah, weh. Gimana sih? Weh, ngebohong, ngebohong, mulai bohong nih. Jangan ngebohong ah. Coba Kang Alif dijelasin bahwa Yesus itu pernah jadi murid, Kang Alif. Borongan. Kalau Yesus itu jangankan murid ya, bahkan dia itu bilang, kan bukan dia sendiri yang bilang, tapi Tuhan yang mengutus Yesus yang bilang. Kalau kita lihat kan bahwa Yesus itu adalah sebagai seorang hamba yang taat kepadanya, kan gitu. Lihatlah, itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Itu kata Tuhan yang mengutus Yesus. Jadi Yesus di hadapan Tuhan Sang Pencipta alam semesta, dia itu adalah seorang hamba yang dipilih oleh Tuhan. Seorang hamba yang dipilih oleh Tuhan ini, dia itu tunduk patuh terhadap segala perintah Tuhan karena memang dia itu seorang hamba. Dan Yesus jelaskan, seorang hamba memang tidak lebih tinggi daripada tuannya, begitu juga seorang utusan daripada dia yang mengutusnya gitu. Jadi Yesus itu hamba Tuhan, maka dia derajatnya di bawah Tuhan, dan utusan derajatnya di bawah pengutus. Itu ayat sangat jelas. Ada ayatnya di Matius 12 nomor 18 atau di Yohanes 13 nomor 16 dan seterusnya, kan gitu. Itu penjelasan Yesus. Nah, memang saya bilang tadi itu buat kawan-kawan yang masih kalau ada di Komal ini yang menyimak, yang mendengarkan, menuhankan anak manusia, itu sebenarnya adalah lagi main Tuhan-Tuhanan. Itu nggak boleh. Menuhankan itu adalah Tuhan yang menciptakan manusia dan anak manusia gitu. Itu yang benar. Itulah kunci keselamatan kita gitu. Cek. Lo. Wah. Ya, langsung kena stroking dengan si Maruba. Oke. Jadi teman-teman, Bang Alif, pernyataan Anda Yesus Tuhan, utusan, duta itu kami terima, guru, tapi untuk murid tidak ada. Jadi hamba itu lawan katanya Tuhan, kan begitu, bukan guru. Jadi guru itulah apanya murid, kan begitu. Jadi kalau digunakan akal begitu dia cara berpikirnya. Oke, baik. Kalau begitu begini Pak, saya pernah mendengar narasi dari beberapa pendeta. Ada yang pendeta yang mengatakan ketika Yesus berusia belasan tahun, dia itu sebagaimana umumnya orang Yahudi, dia pergi ke sekolah, dia bersekolah. Kalau dia bersekolah menjadi siswa, statusnya murid atau bukan? Di mana datanya dia murid?
Kan saya bilang tadi, Di situ oke, dia kalau menjaga. tidak, oke, Dia sebagai sekarang, guru pada umur 12 tahun. loh, sekarang di mana datanya Yesus ketika sekelas masa anak SMP dan SMA? Ada nggak usia belasan tahun? Itu pertanyaan tidak substansi untuk tujuan daripada pesan daripada satu kitab. Jadi yang substansi itu Yesus disebutkan di sana adalah Tuhan, Allah dijelaskan, Mesias dijelaskan, Guru Gimana dijelaskan. sih? Begitu Bang Alif. Jadi yang substansi itu yang dijelaskan. Ada, makanya saya tadi bilang, Waalaikumsalam warahmatullah. Malah justru ada pendeta yang menyampaikan ketika Yesus di usia remaja, di usia umumnya anak sekolah, Yesus itu mengikuti tradisi bangsa Yahudi, dia sekolah. Itu dijelaskan oleh pendeta. Kalau dia sekolah, masuk ke sekolah, maka dia itu kan menjadi murid. Bener nggak? Bener dong. Nah, Iya, berarti ada gurunya, gitu loh. Kata pendeta, nggak tahu siapa pendetanya, data Anda nggak jelas. Jadi janganlah. Oke. Nah, bahkan kalau Anda buka ada beberapa pendapat yang dijelaskan di Sarapan Pagi, itu webnya Bu Rita Wahyu, itu juga menjelaskan tentang pandangan-pandangan kalau Yesus waktu masih usia kanak-kanak atau menjelang dewasa itu, dia itu adalah sekolah. Masa Anda ini masih mau bantah? Iya, itu penjelasan di luar Alkitab itu tidak menjadi masalah, tapi sebagai patokan Lah yang paling iya. utama bahwa pada umur 12 tahun ketika dia ke bait suci, dia mengajar di situ rabi-rabi Yahudi. Itu dia Ini kata si pendeta Esa Solu ya, dengerin dulu Bang. Kata pendeta Esa Solu dengan lantangnya mengatakan Yesus pada usia 12 sampai 29 tahun Yesus ada sekolah di sebuah madrasah, kata Esa Solu nih. Di sebuah madrasah, artinya berarti si Yesus ini pernah jadi murid di sebuah madrasah. Nah, kalau misalkan Anda punya literasi, waktu Yesus umur 12 sampai 29 tahun, Yesus ada di mana? Silahkan jelaskan itu. Silahkan. Biar nanti enak diskusinya, guys. Ayo, Marbuba. Iya. Jelasin. Jadi Anda itu mengambil data dari pernyataan beliau, ya kan? Dari pernyataan yang Anda sampaikan itu nama tersebut. Nah, jadi kalau kita baca Lukas 2 ayat 41 sampai 52, di sana jelas Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Dijelaskan di sana bahwa dia mengajari rabi-rabi di situ. Ya. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan Bentar bang. Yesus masuk ke bait Allah untuk apa bang? Bukan masuk ke bait Allah. Nah, saya bacakan ya. Bacakan. Lukas 2 ayat 41-42. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengar mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala Alim jawab ulama, yang guys. diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu ibunya kepada anaknya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?"
Jadi di sana jelas. Oke, udah jelas ya Bang. Udah jelas di sana udah jelas Yesus duduk bersama, dengerin Bang. Berarti di sana udah jelas Yesus duduk bersama dengan alim ulama. Berarti udah jelas Yesus itu adalah Islam Bang. Oke, tepuk tangan. Yesus itu Islam Bang, karena tertulis di situ Yesus duduk bersama alim ulama. Tidak lah. Bukan, alim ulama Islam semuanya. Iya, kalau klaim-klaim Anda ya terserah Anda. Loh, bukan klaim. Kalau Kristen itu bukan alim ulama, Kristen itu pendeta. Karena itu- Kalau Yesus duduk bersama alim ulama berarti Yesus Islam. Tepuk tangan. Tidak juga. Baik. Karena di Arab sendiri banyak berarti di Yahudi itu alim ulama ya, berarti ya. Bener ya? Sebenarnya Kalian itu jangan terkejut. Di begini, Arab Bang. sendiri banyak Ya. bahasa Arab Itu digunakan kan- untuk orang Kristen. itu kan Itu. usia dia 12 tahun. Makanya kan saya bahas tadi di mana kisahnya Yesus ketika dia usia beranjak dewasa bahkan sampai usia 29 tahun. Ingat, Yesus mendapat gelar rabi, rabuni atau rabi. Nah, sebagai pengajar. Untuk mendapatkan gelar pengajar, dia harus menempuh banyak pendidikan yang dilalui karena itu memang tradisinya dalam kalangan bangsa Yahudi. Nah, yang saya sampaikan tadi, yang mengatakan Yesus bersekolah atau menempuh pendidikan bukan dari internal umat Islam. Banyak pendeta-pendeta yang menyebutkan demikian, bahkan Esasorus, saya bilang buka juga di websitenya sarapanpagi.org, Ibu Rita Wahyu, itu menjelaskan usia bahwa ketika usia Yesus 12 sampai 15 sampai 19 sampai 20 sampai 29 baru di usia 30 tahun dia mengajar. Ketika dia mengajar disebut sebagai rabi. Sebelum dia mendapat gelar rabi, dia harus menempuh pendidikan dari awal. Makanya banyak yang menjelaskan Yesus ketika dia masih usia belasan tahun dan seterusnya, di usia pendidikan dia sekolah, dia belajar gitu loh. Itu pembahasannya. Tinggal orang Kristen ini mau menerima fakta atau tidak. Yesus hidup di tengah-tengah orang Yahudi. Yesus mendapat gelar rabi. Makanya Yesus sendiri memang menempuh pendidikan sehingga mendapatkan gelar rabi itu, gitu loh. Ini masa perlu saya tampilkan data-data yang sudah dipaparkan oleh Ibu Rita Wahyu? Kan nggak perlu juga, Bang. Nah, sebenarnya ketika Yesus dikatakan Yesus belajar menempuh pendidikan, tidak ada salahnya juga. Apa sih yang membuat rugi untuk Kristen? Toh Yesus menjadi seorang hamba aja kalian gak rugi, kalian juga setujui, kan gitu. Kalau Yesus belajar ya tidak ada salahnya. Makanya kalian itu memang tidak memuat masa kanak-kanak Yesus. Apalagi kalau kita muat kisah masa anak-anak Yesus yang dianggap sebagai apokrif, yang tidak dikanon oleh bapak-bapak gereja. Karena apa? Yaitu banyak mengagetkan para jemaat yang selama ini mereka mengatakan Yesus hebat, Yesus ajaib, Yesus Tuhan dan sebagainya. Hanya itu, tapi masa kanak-kanaknya, masa kenakalannya, masa remajanya itu tidak mau dibahas. Makanya hilang kisah Yesus dari usia 12 tiba-tiba ke usia 30. Saya ada kegiatan sampai 10 menit ke depan, boleh ya? Boleh banget, Bro. Oke, lanjut, silakan. Dah. Oke, mungkin udah kita Bang, opening semua aja udah langsung ya, biar cepat. Harusnya kita opening ya. gas. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa semua ya. Di kesempatan berbahagia ini mungkin saya langsung saja karena saya lagi noise juga di sini. Di mana di malam yang berbahagia ini tanggal 1 Januari 2025 ya. Kita dari Yayasan Apologet Islam Indonesia akan memberitahukan apa saja yang sudah dilakukan oleh API sepanjang 2024. Terus informasi-informasi apa saja yang terjadi sebenarnya. Terus serangan-serangan dari pihak lawan apa-apa saja itu nanti akan diutarakan. Dan yang paling penting adalah 2025 ini apa yang akan dilakukan oleh Yayasan API ya, dan juga apa sih target-target kita dan bagaimana arah ke depannya, itu yang akan kita sampaikan di kesempatan malam ini. Oke, mungkin saya berikan kesempatan buat Kores yang lebih cocok untuk menjelaskan ini semua karena saya lagi noise. Ya silakan Kores. Lalu gimana sih ya
Ustadz Alif dulu lah pembukaan, gimana sih lu? Main mulai acara ketuanya kagak ada. Oh iya betul juga. Ustadz Alif masih nyangkut. Oke, Ya kita lu ulang. nunggu Ustadz Alif, lalu gimana sih bikin acara? Oke. Mohon maaf ya teman-teman yang di bawah, kita memang sementara memang kita fokusin ke pengurus API pusat dulu ya, karena kita mau banyak yang disampaikan. Jadi tahan dulu, mohon maaf belum bisa menaikkan. Nanti kalau pengurus aja komalnya belum cukup ini ya. Jadi mohon bersabar ya. Oke, kita tunggu Ustadz Alif. Ya, jadi kita akan bahas yang terjadi 2024, terus ada masalah apa saja, terus juga sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen ya, mengenai misalnya contoh, kenapa Bang Zuma difitnah ini, kenapa API difitnah ini, seperti itu. Sekaligus kita akan menjelaskan apa yang akan kita lakukan di tahun 2025 ini. Dan insya Allah di 2025 ini akan jauh lebih baik, akan jauh lebih apa Res? Terserah kalian lah ya. Udah tahu mau live malah main-main ke mall. Loh, saya tadi di luar waktu jam 7, kupikir aku opening aja, jadi sengaja kasih ke kalian. Nggak bisa, aku lagi temani saudara yang ke Jakarta. Wah. Berisik banget dia, noise banget.